Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Azami dengan 3 digit tim terakhir saya 115. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulink pemodelan dan kontrol PID. Ya, kita langsung ke dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang berubah terhadap waktu dan memiliki hubungan antara input, output, serta keadaan internal. Tujuan pemodelan sistem dinamis adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon perubahan masukan serta merancang kontrol agar sistem tetap stabil dan kuat maupun akurat terhadap set point-nya. Dalam praktik industri, konsep ini banyak diterapkan seperti pengaturan level cairan dalam tangki, proses kimia atau pengolahan air, terus ada kontrol getaran, itu contohnya kayak suspensi kendaraan seperti kayak shock breaker, terus ada kontrol kacamata motor listrik atau servonya, sama ada stabilitas kendaraan, yaitu quarter car model. Lanjut, di sini ada pemodelan tank level. Sistem tank level berfungsi menjaga ketinggian cairan atau H ya, itu sesuai set point dengan mengatur debit air masuk dan keluarnya. Di sini ada ini apa namanya? Ada rumusnya. A DH per DT sama dengan Q input kurang Q out. A ini adalah luas penampang tangki. Ini debit masuk dan debit keluarnya. Terus di sini juga ada seperti rangkaiannya seperti ini. Habis itu kita masuk ke pemodelan tank level control proporsional. Ketika kontrol proporsional atau P ditambahkan, sistem memperoleh feedback loop untuk mengurangi error antara level aktual dan set point. Rumus kontrol proporsional yaitu di sini bisa kita zoom aja mungkin. Ya, di sini rumusnya ada uh, hmm, ini T ini waktu dengan KPE kali E per T. Di mana T sama dengan seperti ini. Terus hasil simulasi saluran respon menjadi lebih cepat menuju set point, namun masih terdapat steady state-nya atau error level tidak dapat mencapai 100% set point-nya. Jadi seperti itu. Ini bisa dilihat seperti ini contohnya. Sini tinggal masuk controllernya, habis itu masuk ke tanknya, habis itu kita masuk ke sistem sensornya, baru ke scope untuk bisa diatur gitu. Habis itu ada pemodelan tank level control PID. Untuk mengatasi kekurangan kontrol IP, digunakan kontrol PID, proporsional integral derivative. Nah, ini untuk rumus perhitungannya. Nah, fungsi tiap komponennya, P adalah mempercepat respon, I-nya itu menghilangkan error sisa, dan D itu menstabilkan dan mengurangi overshoot-nya. Itu dari pengertian PID atau proportional integral derivative. Ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi bisa dipahami, bisa dilihat. Mungkin ada yang belum tahu juga mungkin bisa nge-googling sendiri ya. Terus ada mass spring damper. Sistem ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam dengan persamaan gerak seperti ini. Dengan M sama dengan massa, C-nya koefisien redaman, K-nya konstanta pegas, dan F dalam kurung T itu gaya inputnya. Terus di sini ada apa contoh? Ada rumusnya juga, fungsi transfer
atau S domainnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Ya, inilah contoh dari Simulink modelnya. Kita masuk ke model DC servo motor. DC servo motor digunakan untuk mengontrol kecepatan atau posisi sudut rotor. Seperti yang sudah dia jelaskan tadi awal-awal dengan contoh gambar yang seperti ini. Ini rangkaiannya contohnya seperti ini ya. Kita bisa lihat dengan rumusnya ada tiga. Yang pertama yaitu persamaan listrik, rumusnya seperti ini. Terus ada persamaan mekanik, yang rumusnya seperti ini. Dan fungsi transfernya juga seperti ini. Jadi bisa disimak baik-baik. Kita akan lanjut ke model DC servo motor dengan PID. Ya, garis bawah dengan PID ya. Tujuannya juga kayak tadi kan PID juga bisa ini kan apa jadi tujuannya menjaga kecepatan rotor sesuai set point-nya. Seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Habis itu kita masuk ke model quarter car. Sistem ini mensimulasikan kenyamanan dan stabilitas kendaraan pada guncangan jalan. Ini ada komponennya. Apa aja komponennya? Ada MC masa kendaraan bodi, MS masa roda, K1, C1 pegas dan redaman suspensi, terus ada K2, C2 pegas dan redaman bannya. Sini ada persamaan geraknya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri persamaan geraknya, ya. Habis itu di sini ada quarter car modelnya, contohnya seperti ini. Ini contoh rangkaiannya ya. Habis itu kita perbandingan sistem tanpa kontrol dengan PID ciri utamanya. Yang pertama di tengah levelnya, sistemnya tengah level. Ada tanpa kontrol itu ada steady state errornya. Terus dengan PID cepat, errornya menjadi kecil. Ciri utamanya kontrol level cairan. Terus ada mass spring damper. Itu tak kalau di kalau tanpa kontrol overshootnya dia menjadi besar. Kalau dia menggunakan PID, dia menjadi bisa lebih stabil. Terus ciri utamanya ada pengendalian getarannya. Terus ada servo motor sistemnya. Kalau dia tanpa kontrol, dia responnya menjadi lambat. Setelah itu, setelah dia menggunakan PID, respon dia jadi cepat dan akurat. Gitu. Ciri utamanya kontrol kecepatan atau posisinya. Habis itu ada quarter car. Osilasinya tinggi ketika menggunakan PID menjadi stabil dan nyaman. Ciri utamanya adalah sistem suspensi ya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.